Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dini Aulia dari Fakultas Kedokteran Program Studi Pendidikan Dokter Angkatan 2023 dengan NIM 04011182328006 dari kelas Gamma. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang permasalahan bahasa Indonesia yang terjadi saat ini. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional yang digunakan di negara Republik Indonesia dan merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh masyarakat Indonesia untuk keperluan sehari-hari. Misalnya seperti belajar, bekerja sama, dan berinteraksi. Fungsi bahasa Indonesia ini sendiri adalah sebagai identitas nasional dan lambang kebanggaan negara Indonesia. Bahasa merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan bahasa, kita dapat berinteraksi dengan orang lain. Alhasil, dengan bahasa kita dapat mencapai dan memperoleh yang kita inginkan. Bahasa juga disebut sistem, yang artinya bahasa itu dibentuk oleh sejumlah komponen yang berpola secara tetap dan dapat dikaidahkan. Pada dasarnya, bahasa itu terbagi atas 3 jenis, yaitu bahasa lisan, bahasa tulis, dan bahasa isyarat. Baik bahasa tulis maupun bahasa lisan terdapat satu pokok bahasa, yakni bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah bahasa yang baik dan benar dalam pengucapan serta penulisannya. Bahasa baku juga merupakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah jarang digunakan oleh semua kalangan, terutama kalangan remaja. Sejak adanya bahasa gaul atau bahasa tidak baku yang lebih mudah digunakan, membuat mereka melupakan kaidah bahasa. Sejak adanya bahasa gaul atau bahasa tidak baku yang lebih mudah digunakan, membuat mereka melupakan kaidah bahasa yang sesungguhnya. Penyebab munculnya bahasa gaul yang digunakan oleh para remaja ini adalah mereka beranggapan bahwa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa yang terlalu kaku dan formal. Maka mereka menciptakan istilah-istilah baru dalam bahasa gaul sebagai alat komunikasi dan ungkapan ekspresi yang mereka gunakan di lingkungan mereka. Contoh dari kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sering digunakan dalam lisan maupun tulisan yaitu kata saya yang sering diganti menjadi aku, gua. Terus kata kamu atau memanggil nama seseorang yang sering diganti menjadi lo. Kata sekarang yang sering diganti menjadi now. Dan kata tidak yang sering diganti menjadi enggak. Beberapa solusi sederhana yang dapat kita lakukan untuk permasalahan kebahasaan pada generasi muda ini yaitu memberikan edukasi mengenai pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan cara pertama, memulai sedini mungkin membiasakan diri berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang lebih baik dan benar sesuai kaidah bahasa yang berlaku dan sesuai pada saat ini.
Kedua, memulai dari diri sendiri untuk berinisiatif menanamkan jiwa sadar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, mengajak orang lain menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang berlaku, baik dalam lisan maupun tulisan, terutama ketika berbicara dengan orang lain. Kemudian, mengetahui dan memahami sejak awal pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan konteks pemakaiannya. Sebenarnya penggunaan bahasa asing di Indonesia sangat diperbolehkan. Namun penggunaannya itu hanya sebatas dijadikan sarana pembelajaran dalam kemampuan berkomunikasi dengan orang asing. Penggunaannya pun tidak perlu sampai dalam hal penamaan produk atau barang dalam negeri, sebab penggunaan bahasa Indonesia dalam hal penamaan produk atau barang dalam negeri juga dirasa lebih penting karena dapat menunjukkan seberapa besar masyarakat bangga terhadap bahasa negara dan dapat memanfaatkan bahasa Indonesia secara penuh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai permasalahan kebahasaan saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.